Rizky Ridho absen di pertandingan kali ini karena tidak bermainnya 3 pemain yang gue sebutin tadi itu ternyata punya pengaruh signifikan untuk permainan Persija secara kolektif di malam ini. Persija, ketika pemain intinya diganti, pemain penggantinya kualitasnya tidak sebagus pemain inti. Jadi Persija ini sebenarnya akan tampil bagus kalau dia full tim, 11 starting 11-nya dia, 11 pemain terbaiknya itu bermain di dalam waktu yang bersamaan, dia akan bagus. Tapi ketika ada satu atau dua pemain yang berhalangan untuk bertanding, maka dia akan merubah kualitasnya, menurunkan kualitas Persija. Nah, dan gue rasa kalau Pep Guardiola yang melatih Persija juga bakalan bingung deh, karena memang dari segi komposisi pemain, kualitas pemain ini jauh banget. Bener-bener gak nunjukin bahwa Persija ini adalah tim besar, tim ibu kota, tim yang disegani se-Indonesia, tim yang punya sejarah panjang. Kalau emang manajemen gak bisa, gak mampu, gue yakin banyak yang lebih mampu. Kalau jajaran pelatih gak mau ada kreasi inovasi lagi, mendingan out. Pemain kalau nggak punya niat lagi, nggak punya ini lagi, mendingan out lagi deh. Ganti semuanya yang baru gitu. Jack Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Gue Persija. Seperti biasa, buat lo yang baru mengunjungi channel YouTube gue, silahkan di subscribe dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya. Oke, di episode kali ini seperti biasa, gue mau bahas hasil pertandingan yang baru saja selesai antara Persija Jakarta melawan tuan rumah Madura United. Jadi lagi-lagi Persija harus menelan kekalahan. Kali ini Persija harus kalah dari tim tuan rumah Madura United dengan skor 1-0. Nah, setelah menyaksikan pertandingannya selama 90 menit, paling nggak gue menyimpulkan ada 4 faktor utama kenapa malam ini Persija bisa kalah dari tim tuan rumah Madura United yang notabene sekarang masih berada di kisaran papan bawah klasemen. Yang pertama menurut gue karena dipengaruhi oleh absennya sejumlah pemain inti. Kita tahu di pertandingan kali ini beberapa pemain penting Persija tidak bisa bermain. Yang pertama ada Rizky Ridho, kemudian yang kedua ada Machi Gayos, dan yang ketiga adalah Gustavo Almeida. Nah, perihal Gustavo Almeida dan Machi Gayos kita tahu bahwa di pertandingan sebelumnya keduanya mendapatkan kartu merah, yang mana artinya di pertandingan ini mereka tidak bisa bermain karena adanya sanksi dari perolehan kartu merah di pertandingan sebelumnya tersebut. Nah, sementara terkait Rizky Ridho, ini sebelum pertandingan memang banyak spekulasi bermunculan ya, kenapa Rizky Ridho tidak bisa bermain. Bahkan beberapa akun gue cek itu ada yang bilang bahwa ini masih berkaitan dengan persoalan internal yang kemarin belum selesai. Nah, tapi ternyata ini sudah dibantah secara langsung baik oleh manajemen tim maupun oleh Carlos Peña itu sendiri bahwa Rizky Ridho absen di pertandingan kali ini karena memang ada keperluan pribadi, yaitu pelaksanaan ibadah umroh. Jadi memang sempat sudah dijadwalkan, tapi ternyata ada perubahan jadwal di Liga 1 sehingga memaksa Rizky Ridho untuk tidak bisa tampil malam ini. Jadi sudah clear, bukan persoalan internal. Nah, tidak bermainnya 3 pemain yang gue sebutin tadi itu ternyata punya pengaruh signifikan untuk permainan Persija secara kolektif di malam ini. Kita tahu di sektor belakang artinya absennya Rizky Ridho tidak ada pemain yang bisa menjadi leader atau yang memberikan komando. Karena selama ini setelah Rizky Ridho mengemban sebagai kapten tim, otomatis seluruh pemain, terutama pemain belakang itu
banyak mendapatkan insight-insight atau masukan-masukan dari Rizky Ridho meskipun usianya masih terbilang muda, bahkan paling muda dibanding dengan komposisi pemain belakang yang biasa tampil reguler. Walaupun di situ ada Ondrej Kudela, ada Hansa Muyama, gue pikir memang peran Ridho ini tidak bisa tergantikan. Kudela performanya tidak secemerlang mungkin 2 atau 3 musim sebelumnya. Begitu beda dengan ketika dia datang, dia memang secara speed dia tidak punya kecepatan, tapi dia mampu membaca bola dengan baik. Nah, sayangnya memang di musim ini performanya sangat-sangat menurun. Apalagi di malam ini Kudela itu baru kembali pasca mengalami cedera yang menyebabkan dirinya absen beberapa pertandingan kemarin. Begitu pula dengan Hansa Muyama yang musim kemarin mengalami cedera panjang, sempat performanya bagus beberapa pertandingan terakhir, tapi memang di pertandingan kali ini itu masih kelihatan kurang maksimal karena gue tahu Hansamu punya kualitas yang lebih baik dibanding apa yang dia tunjukkan malam ini. Pun begitu pula dengan Ferrari. Ferrari ini anak muda punya visi bermain bagus, tapi sayangnya dia masih belum punya kestabilan dalam mengontrol emosi. Dia belum punya kematangan dalam mengambil keputusan kira-kira apa yang harus dia lakukan. Dan kebukti kan malam ini Ferrari dapat kartu merah, kemudian Persija diganjar penalti dan menjadi gol, dan gol inilah yang menyebabkan Persija kalah di malam ini melawan Madura United. Tentu nggak gampang 10 lawan 11 dan itu sudah diamini oleh Carlos Peña di konferensi persnya pasca pertandingan. Berat 10 lawan 11 tapi ya memang begitu adanya karena memang tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa membaca arah bola dengan sebaik Rizky Ridho ya sehingga akibatnya seperti itu. Itu sektor belakang. Sektor tengah juga sama. Gayos absen, otomatis perannya digantikan oleh Syahrian Abimanyu. Tapi sayangnya Abimanyu juga lagi-lagi performanya di musim ini 2 musim terakhir lah itu kan sudah jauh-jauh berkurang ya. Karena dia juga jarang diberi kesempatan untuk bermain, menit bermainnya sangat sedikit sekali sehingga kemampuan dia juga menurun kualitasnya. Biasanya kalau ada Gayos itu ada yang mengatur nih arah bola mau kemana, mau dikasih ke Rio Matsumura atau kemana. Dia juga bisa kasih umpan-umpan bagus ke Rio Matsumura. Tapi di pertandingan kali ini benar-benar kita lihat Rio Matsumura berjuang sendirian. Dia nggak punya partner yang mengerti kemana harus bola dialirkan dan kemana harus Rio Matsumura berlari. Apalagi di sektor depan, nggak adanya Gustavo jelas menunjukkan bahwa Persija sangat-sangat ketergantungan dengan pemain ini. Persija tidak punya target man lain. Dipasangnya Marco Simic jelas tidak berdampak signifikan karena tentu kualitas Simic musim ini dengan Gustavo itu jauh beda ya. Kecuali Simic ketika prime itu mungkin kualitasnya masih setara, tapi jelas di musim ini kualitas Simic dengan kualitas Gustavo jauh berbeda sehingga absennya Gustavo sangat-sangat berpengaruh. Dan kita tahu gol-gol Gustavo itu kan banyak dari hasil dribbling, kerja kerasnya sendiri, hasil dia boleh katakanlah gol-gol yang cukup sulit gitu, bukan gol-gol yang tap in, sehingga ketika digantikan perannya oleh striker yang model tap in itu skemanya nggak berjalan. Itu faktor pertama. Kemudian faktor yang kedua, tadi gue bilang bahwa ketika Persija bermain dengan 10 pemain maka jelas skema permainannya berubah. Dan gue catat musim ini Persija memang sangat-sangat mudah untuk mendapatkan kartu merah. Gue lihat konferensi persnya P-nya juga mengamini itu. Persija mendapatkan 5 kartu kuning dari 7 pertandingan. Bahkan kalau di sini gue catat dalam satu musim ini kartu kuning, bukan kartu kuning, kartu merah. Nah, bahkan di musim ini gue catat Persija itu sudah mendapatkan 7 kartu merah di 6 pertandingan.
jumlah yang sangat banyak kalau dibanding dengan 10 tahun terakhir, ini menjadi capaian paling banyak ya, dalam tanda kutip. Dan fakta berikutnya adalah setiap kali Persija bermain dengan 10 orang atau 9 orang, itu Persija tidak pernah menang. 6 kali bermain, 6 game, 2 kali imbang, 4 kali kalah. Artinya ketika Persija sudah bermain dengan 10 orang, maka itu menjadi semacam penanda bahwa Persija tidak akan mendapatkan poin maksimal di malam itu. Dan ini kembali kebukti di pertandingan kali ini. Nah, kemudian yang ketiga, lagi-lagi gue harus bilang bahwa faktor kedalaman squad ini sangat-sangat berpengaruh. Bahkan gue udah bilang ini ketika waktu Persija menjamu Persib kemarin dengan skor akhir 2-2. Gue bilang bahwa ada pembeda ketika pemain Persib diganti, maka penggantinya punya kualitas yang sepadan. Beda dengan Persija, ketika pemain intinya diganti, pemain penggantinya kualitasnya tidak sebagus pemain inti. Dan itu kebukti di pertandingan malam ini. Jadi Persija ini sebenarnya akan tampil bagus kalau dia full tim, 11 starting 11-nya dia, 11 pemain terbaiknya itu bermain di dalam waktu yang bersamaan, dia akan bagus. Tapi ketika ada satu atau dua pemain yang berhalangan untuk bertanding, maka ini akan merubah kualitasnya, menurunkan kualitas Persija. Nah, ini yang terjadi di Persija musim ini. Standar atau kualitas antara pemain inti dengan cadangannya itu ada gap yang sangat-sangat jauh. Sehingga ketika masuk pemain cadangan, itu mereka tidak mampu membawa perubahan yang signifikan untuk kualitas bermain Persija gitu. Jadi dia tidak mampu menggantikan hanya secara kuantitas saja, tapi secara kualitas tentu hasilnya berbeda. Dan yang keempat, ini mungkin lagi-lagi kritik yang kesekian kalinya yang harus gue sampaikan, bahwa Carlos Peña ini terlihat sekali merupakan pelatih yang minim kreasi. Beberapa pertanyaan hinggap di kepala gue. Yang pertama, kenapa tetap memilih Marco Simic untuk sebagai ujung tombak? Padahal mungkin bisa aja Carlos Peña memasang formasi false nine, misalnya dengan memasukkan trio Rio Matsumura, Raihan Hanan, dan Witan dari menit awal. Nah, sementara Witan justru dia baru bermain di menit 70-an, artinya minim sekali kesempatan yang diberikan oleh Peña kepada Witan. Andai Witan diberikan kesempatan dari menit awal, mungkin hasilnya akan berbeda, karena kebukti ketika Witan masuk, ada perubahan permainan yang ditawarkan oleh Witan. Nah, kemudian yang berikutnya, gue lagi-lagi juga ngelihat tidak adanya strategi antisipasi ketika Gustavo absen, Gustavo tidak bisa bermain, itu Peña seperti kehilangan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara mengatasinya ketika Gustavo absen. Nah, itu kan kebukti ya. Malam ini tidak adanya Gustavo sangat-sangat berpengaruh terhadap lini depan Persija Jakarta yang seperti tidak tahu harus mengumpan ke siapa. Rio ini bingung mau umpan ke siapa. Hanan juga bingung harus tektokan dengan siapa. Jadi jelas ini menjadi PR besar untuk tim Persija Jakarta. Nah, kemudian gue masuk ke kesimpulan di video ini. Jadi apa yang harus dibenahi? Kan Pena bilang harus ada yang dibenahi. Nah, apa yang harus dibenahi? Yang pertama adalah dari segi jangka pendek, coba deh perbaiki cara bertahannya. Gue yakin jajaran pelatih pasti lebih paham, lebih pintar, lebih mengerti bagaimana cara untuk bertahan tanpa harus berpotensi mengeluarkan kartu. Apalagi kalau di kotak 16, itu kan resiko kartu merahnya gede banget. Dan gimana sih caranya supaya pemain Persija tuh nggak gampang kena kartu merah? Nah, ini yang jadi persoalan penting nih, ini harus diselesaikan nih. Di pertandingan berikutnya PR-nya harusnya udah ketemu formulasinya. Supaya Persija paling nggak bisa bermain 90 menit dengan 11 orang. Ini aja dulu nih yang harus dibenahi nih. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya coba deh buat beberapa opsi skema permainan gitu ya. Gue yakin lo semua juga setuju dengan gue. Kalau nggak ada Gustavo, apa yang harus dilakukan? Jangan
formulanya jangan melulu nggak ada Gustavo terus masang Simic, nggak kayak gitu. Karena udah kebukti kan, nggak ada Gustavo masang Simic hasilnya nihil gitu. Jadi Simic ini bukan merupakan solusi di musim ini. Jadi harus ada pemain yang bisa merubah kondisi permainan. Kalau deadlock, kira-kira apa yang harus dilakukan? Kalau Gustavo absen, kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang harus dipikirkan oleh Carlos Peña dan jajaran pelatih. Dan secara jangka panjang tentu gue pengen ada evaluasi di jajaran kepelatihan ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jajaran manajemen juga kayak perlu dievaluasi. Kira-kira kayaknya gue bingung juga karena sudah pelatihnya minim kreasi, minim inovasi, pemain-pemain yang diberikan juga terbatas. Gue yakin Pep Guardiola kalau detik ini disuruh ngelatih Persija, dia juga akan bingung gitu. Karena kualitas pemainnya bener-bener yang nggak menunjukkan bahwa Persija ini adalah tim besar. Persija ini adalah tim ibu kota, Persija ini adalah tim yang ditakuti. Ini gue nggak ngelihat di musim ini ya. Ketika starting 11 kita ada yang cedera atau bermasalah, pasti deh memasang pemain-pemain yang secara kualitas memang belum layak gue bilang. Jadi baik secara pemain asing maupun lokal seharusnya memang dievaluasi lagi. Kalau emang dia tidak memenuhi standar mau sebagus apapun namanya di masa lalu ya udah kick aja gitu. Karena Persija tim besar. Persija dan gue rasa kalau Pep Guardiola yang latih Persija juga bakalan bingung deh karena memang dari segi komposisi pemain, kualitas pemain ini jauh banget. Bener-bener gak nunjukin bahwa Persija ini adalah tim besar, tim ibu kota, tim yang disegani se-Indonesia, tim yang punya sejarah panjang. Jadi harusnya manajemen juga berbenah, jajaran pelatih berbenah, pemain juga dievaluasi aja kalau emang dia mainnya udah nggak memenuhi standar kualitas ya mendingan out aja gitu. Capek dari Jackmania bertahun-tahun nungguin kapan harus berbenah. Kita iri ngelihat Persib dengan manajemen yang sehat, dengan pemain-pemain yang berkualitas. Kita iri dengan Dewa United manajemennya sehat, pemain-pemain berkualitas. Kapan Persija bisa kayak gini lagi gitu. Jadi gua rasa udah nggak ada waktu lah untuk proses mendingan out. Kalau emang manajemen nggak bisa, nggak mampu, gue yakin banyak yang lebih mampu. Kalau jajaran pelatih nggak mau ada kreasi inovasi lagi, mendingan out. Pemain kalau nggak punya niat lagi, nggak punya ini lagi, mendingan out lagi deh. Ganti semuanya yang baru gitu, yang punya semangat, yang punya jiwa Persija Jakarta. Oke, sekian dulu video dari gue. Seperti biasa buat lo yang punya pertanyaan, kritik, saran, dan masukan, lo tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa, Jackmania.